Ya, saya alhamdulillah eh, lahir dari keluarga yang religius. Saya cicit dari Kiai Marogan, ya, seorang ulama yang dikeramatkan di Palembang ini. Banyak para peziarah datang berziarah ke makam Kiai Marogan. Jadi saya dari kecil belajar ngaji, tamat SD, masuk pondok pesantren di pesantren Nahdlatul Ulum Salatiga Indralaya Sumsel, dan SMA-nya saya ke pesantren Darul Rahman pimpinan Kiai Syukron Ma'mun. Lanjut saya kuliah di PT IKI Jakarta, ya. Setelah tamat dari Institut PT IKI Jakarta, saya khidmat di pesantren Darul Quran pimpinan Ustadz Yusuf Mansur selama 3 tahun. Setelah 2010 saya pamit ke beliau mendirikan rumah tahfiz Kiai Marogan di komplek Masjid Kiai Marogan Ketapati Palembang. Sampai hari ini sudah kurang lebih 13 tahun, ya, saya mengelola pondok pesantren Kiai Marogan yang ada di Talang Betutu, 10 menit dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang. Ya, jadi setiap hari kegiatan saya seputar pengajian, dakwah, ya. Seperti hari ini saya lagi mendampingi Syekh Dr. Ammar Al-Jailani selama 4 hari safari dakwah di kota Palembang dalam aksi konser amal dan doa untuk rakyat Palestina. Ya, jadi saya punya organisasi Rumah Tahfiz Indonesia, ya, kumpulan dari rumah-rumah tahfiz yang ada di Sumatera Selatan dan juga di daerah-daerah kota, kabupaten kota yang lain, bergabung menjadi Rumah Tahfiz Indonesia. Badan hukumnya perkumpulan, jadi pusatnya di kota Palembang, dan saya diamanahkan menahkodai untuk periode pertama ini, ya. Iya, jadi pada umumnya, pada dasarnya ya kebutuhan dasar, ya, seperti ya pengangguran, ya, kurangnya lapangan pekerjaan karena kan banyak anak-anak muda tamat sekolah, tamat kuliah, tapi lapangan pekerjaannya terbatas, ya, sehingga menganggur. Dan juga ya dari dampak dari pengangguran itulah kemudian terjadi yang namanya tindak kriminalitas, ya. Banyak yang menghabiskan waktunya itu ya hura-hura, ya. Nah, jadi kalau saya melihatnya dari sisi itu. Iya, sebetulnya ada political will dari pemerintah, ya, untuk memberikan lahan atau ketersediaan dari lapangan pekerjaan itu. Ya, sebenarnya anak-anak muda itu kan mereka itu asal diberikan kepercayaan, diberikan satu fasilitasi, misalnya modal usaha atau juga pendampingan dalam usaha, ya, atau juga peningkatan kapasitas mereka. Nah, jadi sebetulnya tidak harus sektor formal, ya, seperti menjadi PNS atau abdi negara, bisa juga yang penting mereka itu ada kegiatan, kesibukan gitu. Jadi kalau saya lihat ya pemerintah itu tinggal mendorong, ya, sektor-sektor non formal, ya, misalnya pariwisata, ya, UMKM. Jadi kalau di kota kan sebetulnya banyak yang bisa dilakukan, ya, karena di kota ini ya usaha jasa, ya, itu barang dan jasa. Jadi kalau misalnya pemerintah itu memberikan kemudahan akses, perizinan, dan yang terkait dengan untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu, insya Allah anak-anak muda kita terserap semuanya, ya.
Iya, pasti ya. Saya hakul yakin ya, karena saya sering mendengar eh, apa namanya itu sambutan ataupun orasi ilmiah dari Pak Anies Baswedan ataupun juga Gus Muhaimin. Mereka itu bervisi untuk mendampingi anak-anak muda ya. Jadi mereka juga jiwanya jiwa muda ya. Sering saya dengar itu yang membedakan anak muda dengan orang tua itu, kalau anak muda itu mereka yang berpikir tentang masa depan. Nah, kalau orang tua itu mereka berpikir tentang masa lalu ya. Jadi kalau saya lihat pas sekali Gus Muhaimin dan juga Pak Anies Baswedan itu untuk memimpin negeri ini dalam rangka mengatasi pengangguran tadi ya. Jadi anak-anak muda insya Allah akan menjadi semacam lokomotif dalam kebijakan-kebijakan dari pasangan Pak Muhaimin dan Gus Muhaimin itu. Iya, sosok seperti Pak Anies dan Gus Muhaimin itulah yang cocok ya, mereka perpaduan yang serasi, kombinasi yang komplit antara nasionalis dan religius ya. Jadi keduanya juga masih muda dan juga keduanya cerdas ya, dan juga mereka itu dari kalangan, satu yang dari kalangan nasionalis, satunya dari kalangan santri ya. Sama seperti Bung Hatta dan Bung Karno dan Bung Hatta ya. Saya lihat pasangan itu pasangan yang komplit lah ya. Oh, itu lebih dari layak ya, Pak Anies dan Gus Muhaimin itu menjadi pemimpin di negeri ini, karena track recordnya ya, mereka berdua itu dari ya baik di eksekutif, pernah menjadi gubernur, pernah menjadi menteri ya. Pak Anies itu kan sudah terlihat rekam jejaknya selama memimpin DKI Jakarta, dan juga Gus Muhaimin juga beliau lama di yudikat legislatif sebagai anggota DPR RI ya, dan juga pimpinan partai ya. Jadi saya kira mereka lebih dari layak. Harapan saya ya, negeri ini jadi lebih baik lagi ya, dan juga negeri ini menjadi negeri yang ya sebagaimana ini sering disampaikan oleh Pak Anies itu, bahagia warga, maju negaranya, bahagia warganya. Jadi kebijakan-kebijakannya yang mengkombinasikan antara ya, bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Jadi antara jasmani dan rohaninya insya Allah akan maju semuanya ya. Akor low profile ya. Top